Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Bina Iman Online. Tidak terasa ya, 1 minggu begitu cepat berlalu. Dan kita sudah bertemu lagi di Bina Iman Online. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu malam tadi. Biarlah pagi ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sudah siap ya memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita nyanyi sama-sama. Halo adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan satu lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Yuk adik-adik berdiri, kita nyanyinya semangat ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Hai adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Kakak Mira. Nah adik-adik, hari ini Kakak Mira mau cerita tentang buah roh kebaikan. Kakak Mira punya satu cerita nih, jadi adik-adik dengerin ya. Nah, pada suatu hari yang terik, ada seorang anak yang bekerja menjual dari rumah ke rumah. Nah, saat itu hari sedang panas sekali dan ia merasa lapar. Tetapi ia hanya memiliki uang 1 sen, jadi nggak bisa beli apa-apa deh. Ia berniat untuk meminta makanan ke rumah yang akan ia singgahi selanjutnya. Nah, tetapi saat sampai di rumah tersebut, ternyata yang membukakan pintunya adalah seorang anak seusianya yang sangat cantik. Sehingga ia merasa malu dan tidak jadi meminta makanan kepadanya. Tetapi anak itu pun menyadari bahwa anak penjual tersebut terlihat letih dan capek banget. Jadi anak tersebut memberikan segelas susu kepadanya. Nah, beberapa tahun berlalu, ternyata anak cantik tersebut terkena penyakit yang cukup parah, sehingga ia harus pergi ke kota besar untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, di kota besar tersebut, para dokter berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, salah satu dokter yang membantunya yaitu anak penjual yang dulu ia pernah bantu dengan segelas susu. Namanya Dokter Kelly. Nah, setelah Dokter Kelly melihat pasien tersebut, ia pun teringat dan sadar bahwa anak itu yang membantunya saat dahulu kala.
sehingga Dokter Kelly berusaha sebisa mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, beberapa waktu pun berlalu, akhirnya penyakit anak cantik tersebut sembuh. Nah, saat sembuh, dia sebenarnya bingung bagaimana ia membayar biaya rumah sakitnya. Pasti sangat mahal. Tapi ternyata saat ia menerima tagihan rumah sakit, ia membaca tulisan bahwa sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Ternyata biaya rumah sakitnya sudah dibayarkan oleh Dokter Kelly. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diajarkan untuk tidak boleh bosan untuk berbuat baik, tidak boleh letih untuk berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita, kepada mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, teman-teman. Jadi kita diajarkan sama Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik, karena apa yang kita tabur itu adalah yang akan kita tuai nantinya. Nah, adik-adik, siapa di sini anak Tuhan Yesus yang baik? Angkat tangannya. Kita semua anak Tuhan Yesus yang baik ya. Jadi Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebaikan kepada kita. Nah, untuk aktivitasnya kali ini, adik-adik bisa bantuin mama di rumah, bisa bantuin beresin mainan, bisa bantuin beresin tempat tidur. Nah, pokoknya untuk minggu ini aktivitasnya adik-adik bisa berbuat kebaikan kepada siapapun. Nah, nanti untuk buktinya adik-adik bisa foto ya dan dikirimkan kepada kakak sekolah minggunya. Nah, sekian dari Kakak Mira. Bye-bye. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu buah lagu penutup ya. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, tidak terasa bina imannya sudah hampir selesai adik-adik. Tadi kita sudah belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu hari ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang sudah kami dengarkan. Semoga bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita benar-benar mengakhiri bina iman ini, yuk kita nyanyi satu buah lagu. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya tentang burung pipit. Yang sudah bisa ikut bernyanyi bersama ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati kita semua. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi
Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik tetap memiliki semangat dan harapan pada Tuhan Yesus. Setia membaca kitab suci, berdoa, dan senantiasa melakukan perbuatan baik. Kita jumpa lagi pada Bina Iman minggu depan. Dadah!